Dimulai pada waktu persekutuan doa di rumah saya yang sejak ketika ada pertobatan dari suami saya dan rumah tangga kami dipulihkan, yaitu sejak tahun 1986. Itu kami mengadakan persekutuan doa di rumah. Dan saya berkata pada Tuhan waktu itu, Tuhan, saya mau menjadi seperti Daud dalam hidup saya. Dan saya rindu bahwa kita semua juga mau mengalami seperti yang Daud alami. Saudaraku, karena sebagaimana waktu Daud ada di Gua Adulam, ada begitu banyak orang yang datang dan berkumpul sama-sama dengan dirinya di Gua Adulam, dan 3 di antaranya mereka menjadi perwira-perwira Daud. Saudara, siapa asalnya mereka? Mereka yang datang itu orang-orang biasa, orang-orang yang mempunyai kesukaran, orang-orang yang dikejar hutang, ya, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang hidupnya tidak benar. Mereka dari orang-orang biasa, orang-orang yang lemah, yang kalah oleh kehidupan, yang pernah gagal. Banyak masalah, nggak ada yang benar. Tapi mereka ada di dalam Gua Adulam, mereka bersama Daud. Mereka mengalami pekerjaan roh yang luar biasa. Dan ketika beberapa dari mereka membuka diri hidup mereka, dan mereka mengadopsi kehidupan yang Daud warisi, yaitu sebagai penakluk raksasa, kesetiaan Daud pada Tuhan, keberanian Daud, penyertaan Daud kepada Tuhan nyata. Dan dari pekerjaan firman dan roh yang sama di dalam hidup Daud, roh dan firman itu membangkitkan mereka. Beberapa orang dari mereka, dari orang yang biasa, bukan orang yang benar, mereka menjadi perwira Daud. Ayo kita mau belajar, ya, yang terambil di dalam 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 17 dan 1 Tawaris 11 ayat 1 sampai 20. Saya tidak akan membacakan ini karena panjang. Nanti saudara boleh baca ini ceritanya supaya saudara mengerti bagaimana kemenangan-kemenangan yang dialami oleh para tentara Daud, perwira-perwira Daud. Biarlah renungan ini menjadi suara Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat dari sekian banyaknya pahlawan Daud, ada sekian puluh yang paling hebat. Mereka para jenderal-jenderal yang luar biasa. Dan dari sekian puluh jenderal, ada 3 yang paling menonjol, yang Alkitab katakan Triwira Daud. Orang yang pertama ini adalah namanya Isiba'al, orang Hakmoni. Dia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan dia diangkat sebagai kepala Triwira Daud. Katakan, Daud saja tidak pernah membunuh 800 orang dalam satu kali pertempuran. Apa yang membuat dia luar biasa sampai diberikan jabatan menjadi kepala Triwira Daud? Yaitu yang pertama, bahwa orang ini, Isiba'al ini, mempunyai kemampuan berperang yang dia adopsi daripada Daud. Dia dapat membunuh 800 orang dalam satu kali pertempuran, bukan karena soal keberanian saja, tetapi soal bagaimana dia mempunyai hikmat, sehingga apa yang dikerjakannya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saudara, ia dikatakan ia orang Hakmoni, artinya Hakmoni itu artinya to be wise, punya hikmat, punya kecakapan. Saudara, ini yang dibutuhkan kita sebagai orang percaya. Kalau kita mau menghasilkan hasil yang besar dalam hidup kita, maka dibutuhkan keberanian untuk melakukan firman, dan kita harus menjadi orang yang bijaksana, yang punya hikmat, tahu bagaimana mengayunkan tombak, mengayunkan pedang roh sebagai perlengkapan senjata Allah di Efesus 6, sehingga menghasilkan satu kemenangan yang besar. Dalam kenyataan militer, satu orang membunuh 800, saudara. Orang dalam pertempuran itu hampir tidak mungkin terjadi, kecuali kalau orang itu tidak melawan. Tapi kalau orang-orangnya itu pakai perisai pedang, bagaimana bisa ditikam 800 orang dalam satu kali pertempuran?
Tapi Alkitab menulis bahwa Isabel adalah orang yang bijaksana, punya hikmat dan cakap dalam pekerjaannya. Selain dia berani berperang, saudara. Saudara lihat itu nanti bagaimana kecakapan pekerjaan seorang, tercatat dalam Amsal 22 ayat 29. Apapun yang kita kerjakan dengan penuh keberanian dan wisdom, dengan hikmat. Ada orang yang punya hikmat tapi tidak punya keberanian. Ada orang yang punya keberanian tapi nggak punya hikmat. Saudara. Saya pernah melayani seseorang di mana suaminya itu berselingkuh. Ya. Suaminya sudah dimenangkan pada waktu itu, tetapi dia tidak punya hikmat. Suaminya itu terus didonder, terus ditanya macam-macam terus. Sampai akhirnya dia tidak punya hikmat. Malah suaminya yang sudah mau bertobat itu malah kabur, saudara. Saudara, firman Tuhan bilang, ada waktunya kita diam, ada waktunya kita berbicara. Oleh karena itu dalam peperangan dibutuhkan orang yang punya hikmat dan keberanian untuk menghadapi peperangan. Itulah Isabel. Orang yang kedua, Eliezer. Eliezer ini artinya Tuhan sudah menolong. Eliezer ini anak Dodo, anak seorang Ahoi. Ia termasuk dari ketiga pahlawan itu. Saudara, dikatakan bahwa ia termasuk ketiga pahlawan itu, ia bersama-sama dengan Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin dan berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel sudah pada mengundurkan diri. Mereka mempertahankan sebidang tanah ladang penuh jelai. Maka berdirilah mereka, yaitu Daud dan Eliezer, mempertahankan tanah ladang itu dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang gilang gemilang, saudara. Saudara, yang membuat Eliezer dapat melakukan semuanya itu, saudara. Itu karena apa? Karena dia berdiri di tempat namanya Pasdamin. Itu ada di Tawari, satu Tawari, saudara baca. Satu Tawari 11 ya. Dia berdiri di tempat yang namanya Pasdamin bersama-sama dengan Daud. Yaitu tempat di mana Daud mengalahkan Goliat sekian tahun sebelumnya. Pasdamin itu punya pengertian border of blood ya, artinya perbatasan darah, telapak tangan darah. Zaman dahulu kalau orang membuat perjanjian, maka mereka merobek telapak tangan mereka dan sebagian darahnya itu dimasukkan di dalam anggur terus diminum. Dan sebagian mereka saling berpegangan tangan dan berkata, darahku masuk ke darahmu, dan sebaliknya. Saudara, kemenangan pertama yang dibuat oleh orang yang bernama Eliezer ini, faktor pertama ialah Pasdamin. Kemenangan kita sebagai orang percaya, yaitu ada penebusan darah Yesus di dalam hidup kita. Tidak ada orang yang bisa menang kecuali lewat penebusan Tuhan. Di mana kita dibenarkan bukan karena kebaikan kita, tapi semua itu karena kemurahan Tuhan. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, tapi sebenarnya kita masuk neraka, tapi telapak tangan berdarah Tuhan yang dipaku untuk saudara dan saya itu telah membebaskan kita. Rahasia kemenangan kedua Eliezer ini, dia ada dikatakan dia berdiri di sebelah rajanya. Keadaan Daud waktu itu sudah berat karena tentara-tentara lain sudah kabur. Mereka merasa kalah perang. Tapi tiba-tiba Daud berdiri dan berkata di tempat itu, kalau dulu dia pernah kalahkan Goliat orang Filistin, masa kan dia mau lari? Dia berdiri dan mengolok-olok orang Filistin, sedang pasukannya sudah kabur. Saudara, Pasdamin mengingatkan Daud waktu melawan pendekarnya Filistin, yaitu Goliat. Yang Goliat yaitu orang Filistin yang sama yang Tuhan pernah tolong, maka dia pasti akan tolong Daud juga. Saudara, di tempat yang sama, dia tidak minta orang mengikuti dia. Daud berdiri di tempat itu, tidak minta orang mengikuti dia. Tapi ada satu orang, Eliezer, berkata, kalau rajaku berdiri, maka aku akan berdiri juga dengan dia. Saudara, Eliezer berdiri di sebelah rajanya. Saudara, Eliezer ini adalah keturunan Benyamin, saudara. Suku Benyamin. Dan dikatakan juga di situ bahwa ia orang Ahoi, yaitu keturunan suku Benyamin.
Dan saudara harus tahu, setelah Saul mati, suku Benyamin ini sangat susah dan untuk tunduk dan waktu Saul mati, suku Benyamin ini telah kehilangan hak istimewanya. Tapi ini Eleazar ini orang yang luar biasa. Dikatakan dia lupa akan semua luka batin suku bangsanya. Dia kan orang suku Benyamin. Dia melupakan luka batin suku bangsanya dan dia berdiri bersama rajanya. Dia bahu-membahu dengan rajanya, bertempur di tengah ladang jelai, dan ia memukul kalah orang Filistin. Saudara, dan hari itu Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Dalam kehidupan kita perlu punya sikap hati seperti ini. Jangan sampai dalam kehidupan kita menyimpan ada luka batin, iri hati, kesalahan orang, dendam, saudara. Kita nggak mau dengar suara banyak orang. Kita mau dengar suaranya Tuhan. Dan kita mau berani berkata, Tuhan, aku mau berdiri di sisi Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan pasti mengalami perkara-perkara yang besar. Kita percaya hari ini ada raja di atas segala raja yang berdiri bersama-sama kita. Eleazar artinya Tuhan telah menolong. Ia berdiri di sebelah rajanya. Dan rajanya pada waktu itu mengolok-olok orang Filistin. Semua kabur, saudara. Sekalipun orang Benyamin, sekalipun sukunya itu memusuhi raja, tapi Eleazar tahu dia adalah raja yang diurapi Tuhan. Dan dia berdiri di sebelah rajanya. Saudara, kalau kita berdiri bersama Tuhan, apapun yang raja katakan, apapun yang raja perintahkan, maka kita lakukan, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang besar. Saudara, bahkan dikatakan, kalau kita lihat pada cerita ini, saudara, bukan hanya mereka menang karena mereka berdiri di Pasdamim, bukan mereka hanya berdiri bersama rajanya, dengan tidak peduli ada luka batin yang mereka alami. Tapi mereka pertahankan ladang yang penuh dengan jelai. Saudara, di zaman itu orang Israel makan 2 macam roti. Yang berkecukupan, yang kaya makan roti gandum. Ya. Yang miskin roti dari jelai. Roti jelai ini lebih kasar. Ya, dan makanannya orang yang nggak punya uang. Saudara. Tapi kalau roti gandum, makanan orang kaya. Kalau kita baca di peristiwa Yesus memberi makan 5 roti, 5 jelai roti dan 2 ikan, yang datang menyerahkan itu bukan anak orang kaya, tapi anak orang miskin. Saudara baca dalam Yohanes 6 ayat 9. Dia menyerahkan 5 roti jelai yang dia punya dan 2 ekor ikan yang kecil-kecil, tanda bahwa dia orang miskin. Ikan kecil ini tidak pernah dijual. Bila nelayan selesai menangkap ikan, maka ikan yang kecil itu dibuang dan orang miskin memungutnya. Dan ikan itu diberikan pada Yesus ya dengan 5 roti jelai. Maka 5.000 orang bisa makan sampai kenyang, bahkan lebih 12 bakul. Ketika mereka melihat mukjizat yang diadakan, mereka berkata, ini benar-benar nabi. Mungkin suatu kali engkau berkata, Tuhan, saya nggak punya apa-apa untuk melayani Tuhan. Tuhan, saya nggak punya kemampuan untuk bisa engkau pakai. Saya nggak punya talenta apa-apa Tuhan. Aku bukan orang kaya. Ingat, ada 5 roti jelai dan 2 ikan di tanganmu. Itu lebih dari cukup. Engkau serahkan 5 roti jelai dan 2 ikan itu. Yaitu ketidakmampuanmu. Berikan hatimu seutuhnya pada Tuhan. Tuhan lihat semuanya itu. Berikan keberadaanmu. Berikan ketulusan hatimu. Itulah 5 roti jelai dan 2 ekor ikan yang ada di tanganmu. Maka engkau akan lihat bagaimana Tuhan melalui dirimu akan banyak orang terkagum-kagum bahwa engkau punya Allah yang hidup. Hari itu Daud berdiri di ladang jelai. Dia tahu kalau dia tidak pertahankan ladang ini, maka orang Filistin akan memusnahkan dan orang miskin tidak bisa makan. Saya percaya, dia demi untuk kebutuhan orang miskin, dia ada di tempat itu. Saudara, Eleazar ini dikatakan anak Dodo. Dodo itu artinya penuh belas kasihan. Kalau ada orang yang berdiri di sebelah raja, mempunyai hati yang belas kasihan,
maka dia sanggup membalikkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya berdoa supaya kita semua mengerti di mana kita harus berdiri. Kita bukan berdiri di mana perasaan kita suka. Kita bukan berdiri di mana hati kita suka. Kita bukan berdiri di mana jiwa kita suka. Atau di mana orang menyenangkan perasaan kita. Tapi biarlah kita mau berdiri dikatakan yang bisa menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Raja kita bukan perasaan kita. Raja kita bukan feeling kita. Raja kita bukan kemauan kita. Ini akan membawa hidupmu dalam kehancuran. Karena itu, singkirkan perasaanmu, keakuanmu. Rajamu adalah Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdiri di mana Yesus berdiri. Mari kita berjalan di mana Yesus berjalan. Walaupun engkau harus berjalan di lembah yang kelam sekalipun. Jangan takut kalau Raja di atas besertamu. Maka Yesus Raja kita akan membawa kita. Walaupun di lembah yang kelam. Dia akan menuntun kita. Menemukan jalan yang benar. Menemukan padang yang berumput hijau. Membimbingmu ke air yang tenang. Dan engkau akan melihat kebajikan, kemurahan belaka yang akan mengikuti seumur hidup. Saudara, saya berdoa lewat Zoom, doa pagi setiap hari. Dan juga untuk semua BMC, gereja BMC New York maupun di Villa. Biarlah keluar Isbaal yang punya keberanian dan hikmat untuk mengayunkan tombak pedangnya. Keluarlah Eliasar yang membuahkan hati yang sungguh-sungguh berpotensi. Bukan cuma 3 orang dibangkitkan, tapi ratusan orang, ribuan orang dibangkitkan dalam kuasa roh. Alami pekerjaan firman dan roh yang sama. Saya katakan Tuhan membangkitkan perwira-perwira rohani yang dahsyat yang dipakai Tuhan. Mereka tidak lagi menjadi jemaat yang biasa, tapi mereka akan bangkit menjadi orang-orang perkasa, orang-orang diurapi Tuhan, yang memanifestasikan Kristus, kemuliaan di sorga, menyatakan realita kerajaan surga dalam kehidupanmu sehari-hari. Saudara, karena itu pada waktu persekutuan di rumah doa di rumah saya tahun 1986 yang datang tuh orang-orang yang sakit hati, orang-orang rumah tangganya hancur berantakan, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, saudara, dan semua orang yang serba tidak benar, saudara. Tapi mereka mengadopsi bagaimana iman dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam rumah tangga saya. Mereka semua mengalami pertobatan. Dan mereka semua akhirnya tersebar dalam pekerjaan roh yang luar biasa. Mereka dibangkitkan menjadi perwira-perwira Tuhan, tersebar kemana-mana. Ada yang menjadi penginjil, koordinator gereja, pemain musik, singer, song leader, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sedang, yang mempunyai kesaksian-kesaksian hidup yang luar biasa. Saya percaya tahun 2022 dan seterusnya, kita akan melihat kemuliaan surga dinyatakan lewat hidup kita masing-masing yang ada di Zoom ini maupun yang ada di jemaat Bethany Miracle Center New York, saudara, bahwa Kristus adalah Raja dari segala raja dan kita mau tetap berdiri di sampingnya untuk Tuhan menyertai kita, maka kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Amin.